Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria. Saya guru produktif teknologi laboratorium medik. Di sini saya mengapu pelajaran dasar manajemen laboratorium dan kesehatan lingkungan. Di sini saya akan membahas analis kesehatan dan asisten tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang. Ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM, lebih dikenal dengan analis kesehatan di Indonesia, adalah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 2014, yaitu tentang tenaga kesehatan pasal 11 ayat 12. Ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM adalah nama yang digunakan seorang yang berprofesi di laboratorium medik melakukan pelayanan, pemeriksaan penyebab penyakit, membantu proses penyembuhan penyakit seseorang, yaitu mengukur pengujian terhadap pemeriksaan berasal dari manusia maupun bukan, sehingga bisa menentukan jenis penyakitnya. Selanjutnya yaitu menurut Permenkes RI nomor 370 Menkes SK 3 2007, analis kesehatan atau disebut ahli teknologi laboratorium medik adalah tenaga kesehatan ilmuwan yang berketerampilan tinggi melakukan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Selanjutnya yaitu sarana kesehatan ini berbentuk laboratorium kesehatan seperti laboratorium patologi klinik yang memeriksa sampel berupa cairan-cairan tubuh manusia seperti darah, sputum, feses, urin, dan cairan otak. Mendapatkan atau data hasil berbagai pengukuran diagnosa terhadap suatu penyakit. Cakupannya juga luas, meliputi cacing, hematologi yaitu sel-sel darah atau plasma, imunoserologi yaitu antigen dan antibodi, kimia klinik yaitu tentang hormon, enzim, glukosa, lipid, protein, dan elektrolit. Tugas pokok analis kesehatan yaitu melaksanakan pelayanan di laboratorium kesehatan, meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksiologi, kimia lingkungan, kimia makanan dan minuman, kimia air, patologi anatomi, biologi, dan fisika. Seorang dokter tidak bisa menentukan sendiri dalam memutuskan suatu diagnosis penyakit, namun diperlukan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Diagnosa seorang dokter sangat dipengaruhi oleh sampel yang diteliti oleh seorang tenaga analis kesehatan. Oleh karena itu, seorang analis kesehatan harus terampil dan berkompeten dalam profesinya. Fungsi analis kesehatan: 1. Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan proses spesimen. Ada yang tahu spesimen itu apa? Ya, spesimen itu adalah sampel, nama lainnya ya. Yang kedua yaitu melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan pasien. Nah ini sebelum kita melaksanakan pengujian analitik yaitu ada 3 tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kalau pra-analitik yaitu persiapan alat dan bahan. Kalau analitik yaitu kita proses pengujian sampel. Dan pasca-analitik yaitu kita pelaporan hasil. Dan yang ketiga yaitu mengoperasikan dan memelihara peralatan atau instrumen laboratorium. 4 yaitu mengevaluasi data laboratorium. Yang 5 yaitu mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru laboratorium secara efektif dan efisien. Dan yang keenam yaitu merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Yang ketujuh, membimbing dan membina tenaga analis kesehatan lainnya dalam bidang teknik kelaboratorium. 8 yaitu merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan.
Peranan analis kesehatan, satu yaitu pelaksanaan teknik dalam pelayanan laboratorium kesehatan. Kedua yaitu penyilat teknis operasional laboratorium kesehatan. Ketiga yaitu penelitian dalam bidang laboratorium. Yang keempat yaitu penyuluhan dalam bidang laboratorium kesehatan, ya. Dan ada juga kewajiban analis kesehatan, yaitu kita dapat mengembangkan prosedur untuk mengambil proses spesimen. Ya, jadi kita harus tahu tahapan-tahapannya ya. Yang ketiga yaitu melaksanakan uji analitik terhadap reagen maupun terhadap spesimen yang berkisar dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Jadi kita harus tahu pengujian dari yang manual sampai yang otomatis. Yang ketiga yaitu pengoperasian dan memelihara peralatan laboratorium dari yang sederhana sampai dengan yang canggih. Nah ini biasanya kalau alat-alat laboratorium kan ada yang sederhana, ada yang sudah canggih. Lah itu alat-alatnya kita harus menguji sendiri ya. Pengujian, kalau misalkan sudah error berarti kita harus kalibrasi. Lah ini kalibrasi alat yaitu minimal 6 bulan sekali. Yang keempat yaitu mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pencegahan masalah berkaitan dengan data hasil uji. Lah ini hasil yang kita laporkan ke dokter kita harus dievaluasi juga, soalnya kadang-kadang juga ada yang mengeluarkan hasil belum tepat ya, atau biasanya gejala-gejala sama hasilnya itu tidak sinkron. Jadi kita harus mengevaluasi. Nah, yang kelima yaitu mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepastiannya. Nah, ini teknik-tekniknya ya. Yang keenam yaitu membantu teknisi dalam pemanfaatan yang benar di data laboratorium untuk memastikan seleksi yang efektif dan efisien terhadap ujinya. Yang ketujuh yaitu merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatannya. Jadi dievaluasi dari awal sampai akhir. Yang kedelapan yaitu membimbing, membina tenaga kesehatan dalam bidang teknik laboratorium. Dan yang kesembilan yaitu merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang kesehatan. Nah ini tenaga analis kesehatan juga harus mempunyai kemampuan yang dimiliki. Satu, ilmu pengetahuan berkaitan dengan laboratorium. Yang kedua yaitu mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam pengambilan spesimen, termasuk penyiapan pasien. Jika pasien terlihat sedikit grogi, kita harus bisa membuat pasien itu menjadi rileks. Terus ini labeling, berarti kita dalam penampungan sampel kita harus dikasih labeling, yaitu ada nama pasien, ada umur, ada jenis kelamin, ada alamat. Terus penanganan, lah ini penanganan, misalkan kayak sampel darah, yaitu kita biar darah tidak beku dikasih antikoagulan, misal pemeriksaan hematologi, berarti kita harus ditambah reagen EDTA. Terus pengawetan, ini pengawetan, misal kayak kita memeriksa jaringan, itu harus diawetkan dengan namanya formalin. Terus pemrestoan, penyimpanan dan pengiriman spesimen. Nah ini kalau pengiriman spesimen kita harus tepat, misal seperti laboratorium kita tidak bisa mengoperasikan alat yang buat pemeriksaan. Lah, ini kita juga harus bisa mengirim sampel dengan baik ke laboratorium yang sudah bekerja sama. Terus ketiga, yaitu keterampilan dalam melakukan prosedur laboratorium.
Lah ini sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus tahu tahapan-tahapannya. Yang keempat yaitu keterampilan dalam melaksanakan metode pengujian dan pemakaian alat dengan benar. Lah ini kalau kita melakukan melakukan pengujian dengan alat, yaitu harus sesuai dengan prosedur. Yang kelima yaitu keterampilan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan alat, kalibrasi dan penanganan masalah yang berkaitan dengan uji yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu pengetahuan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian mutu dan prosedur laboratorium. Yang kedelapan yaitu kewaspadaan terhadap faktor yang mempengaruhi uji hasil. Yang kesembilan yaitu keterampilan dalam mengakses dan menguji kebebasan hasil uji melalui evaluasi spesimen sebelum melaporkan hasil uji. Yang ke-10 yaitu keterampilan dalam menginterpretasikan hasil uji. Ke-11 yaitu kemampuan merencanakan kegiatan laboratorium sesuai dengan jenjangnya. Organisasi profesi adalah organisasi yang menaungi alumni analis kesehatan atau para ahli teknologi laboratorium kesehatan adalah PATELKI. Kepanjangan dari PATELKI adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia. Sedangkan organisasi yang menjadi wadah dan menjembatani pemikiran-pemikiran mahasiswa analis kesehatan adalah IMATELKI, Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia. Prospek kerja analis kesehatan yaitu banyak di instansi dan perusahaan yang membutuhkan kompetensi seorang analis kesehatan seperti laboratorium klinik swasta, rumah sakit pemerintah atau swasta, laboratorium kesehatan daerah, balai pengawasan obat dan makanan atau BPOM, lab forensik kepolisian, lembaga penelitian, dosen juga bisa. Analis kesehatan yang bekerja di laboratorium anatomi yang memeriksa sampel berupa jaringan, hasil operasi, histopatologi. Selain itu, banyak pula yang bekerja di industri makanan dan minuman, obat serta kosmetik. Karena dalam kurikulum yaitu mempelajari tentang kimia klinik, kimia makanan dan minuman serta toksiologi. Lah ini asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Kualifikasi untuk asisten tenaga kesehatan adalah harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Yang kedua yaitu dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Jenis asisten tenaga kesehatan terdiri dari asisten keperawatan, asisten tenaga farmasi, asisten dental, asisten teknisi laboratorium medis, dan asisten teknisi pelayanan darah. Lingkup pekerjaan asisten laboratorium medik yaitu melakukan verifikasi, pencatatan, pelaporan, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua yaitu mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen. Yang ketiga yaitu mempersiapkan alat dan bahan untuk pengambilan spesimen dan pemeriksaan laboratorium. Dan yang keempat yaitu mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.